Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi. Saya mahasiswa kriminologi angkatan 2017. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas yang saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah White Collar Crime. Di sini saya mengambil judul tentang kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Haji Anas Makmun selaku Gubernur Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin corruption dari kata kerja corrompere yang bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutar balik atau menyogok adalah sebuah tindakan pejabat publik baik di politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan sepihak. Terdapat berbagai macam pengertian dan definisi dari korupsi tersebut. Menurut para ahli menggunakan definisi yang lebih konkret, korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non-materi yang terjadi secara diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum swasta. Menurut David Habley mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkan penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan pribadi dan nepotisme ke dalam korupsi. Definisi korupsi yang berkaitan dengan konsep jabatan dalam pemerintahan terlihat di dalam karya 3 pengarang sebagai berikut. Menurut Barclay, perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi. Menurut M. Shemulan, seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya, padahal ia selama ini menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Menurut J.C., korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jabatan pemerintah karena kepentingan pribadi, keluarga, golongan, kawan akrab demi mengejar satu status dan gengsi atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi ada 2, yaitu adalah faktor internal dan kedua itu adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri, seperti sifat tamak, gaya hidup konsumtif. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Jadi korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum. Korupsi lebih ditekankan kepada perbuatan yang merugikan masyarakat luas demi kepentingan pribadi maupun golongan. Dan di sini saya mengambil judul tentang kasus korupsi Anas Makmun. Dr. Handus Haji Anas Makmun lahir di Bagan Ciapi-Api, Riau 17 April 1940, umur 77 tahun, adalah Gubernur Riau saat ini, yang mana menjabat sejak 19 Februari 2014. Merupakan tokoh keturunan Melayu
Anas Makmun menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Nomor 1 Bagan Siapi-Api pada tahun 1945. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SGB Negeri Bengkalis pada tahun 1957 dan SGA Negeri Tanjung Pinang pada tahun 1960. Kemudian ia menempuh pendidikan PGSLP Negeri Padang Tugas Belajar pada tahun 1962. Pada tanggal 25 September 2014, Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang, di mana salah satunya adalah Anas Makmun yang masih menjabat sebagai Gubernur Riau. Anas Makmun ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Cibubur, Jakarta Timur. Anas Makmun ditangkap terkait dengan dugaan suap alih fungsi lahan. Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyita sejumlah mobil, termasuk mobil berplat nomor Riau. Anas Makmun merupakan Gubernur Riau ketiga yang secara berturut-turut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana sebelumnya Saleh Yasid yang menjabat dari tahun 1998 hingga 2003 ditangkap karena kasus korupsi mobil pemadam kebakaran yang melibatkan Haris Sabarno. Kemudian Rusli Zainal yang menjabat untuk periode 2013 dan 2003 hingga 2013 ditangkap karena kasus korupsi PON, suap anggota DPRD Riau, dan penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman. Pada tanggal 26 September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ketua Abraham Samad menetapkan Anas sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan pada tanggal 25 September malam. Menurut Abraham dan Anas diduga menerima uang dari pengusaha terkait dengan izin ahli fungsi hutan tanaman industri Riau. Selain Anas, KPK menetapkan pengusaha sawit berinisial GM sebagai tersangka. GM diduga sebagai pihak pemberi uang kepada Anas dalam operasi tangkap tangan tersebut. KPK menyita uang $156 Singapura dengan rupiah 500 juta sebagai barang bukti. Anas Makmun akan segera ditahan di rumah tahanan Guntur. Berbeda dengan tersangka GM yang sedianya akan ditahan di rumah tahanan KPK. Terkait dengan hal ini, Mendagri Gamawan Fauzi akan segera menunjukkan Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahmat menjadi pelaksana tugas gubernur setelah disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kronologis penangkapan kasus korupsi Haji Anas Makmun berhubung dengan karena kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Haji Anas Makmun ada 3. Maka penulis hanya mengambil salah satu dari kasus tersebut, yaitu mengenai penerimaan uang sebesar 2 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat dari Gulat Manurung karena Anas dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Bahwa terdakwa Haji Anas Makmun, pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku gubernur periode 2014 sampai 2019 diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 di tahun 2014 pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, setidaknya pada suatu waktu dalam 2014 bertepatan di perumahan Citra Grand Blok RC 3 nomor 2 Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kasus kejahatan yang menjerat Haji Anas Makmun yaitu dilakukan terdakwa dengan cara berikut, bahwa terdakwa selaku Gubernur Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan nomor 10, bahwa pada acara peringatan hari ulang tahun HUT Provinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 2014 terdakwa menerima kunjungan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan, yang memberikan surat keputusan SK Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.638.249 hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas 711.540.343 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.502 hektar.
oleh perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah membaca tuntutan hukum Rekusitor Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015 yang menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Haji Anas Ma'mun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menjatuhkan pidana terhadap Haji Anas Ma'mun berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pemerintahan supaya terdakwa tetap ditahan, dan tambah pidana dengan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidi air selama 5 bulan kurungan. Berbagai tanggapan terkait mengenai tuntutan terlalu ringan. Tuntutan 6 tahun denda 250 juta terhadap Anas mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan. Evan Sembiring dan Wali mengatakan, kalau lihat pasal 12B Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara 20 tahun, tuntutan kepada Anas terlalu ringan. Untuk itu kita minta hakim menjatuhkan putusan lebih berat. Jangan sekadar menunjuk tuntutan karena ada perang bagi makin menjatuhkan pidana lebih berat dan menunjuk dakwaan dan fakta-fakta persidangan, katanya kepada Mokebaik. Untuk kesimpulan di sini yang saya dapat uraikan di sini adalah dari kasus korupsi Haji Anas Ma'mun, bahwa kasus korupsi suatu perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi maupun korporasi bagi mereka yang memegang jabatan dan kekuasaan senantiasa menyalahgunakan kekuasaan mereka itu. Tindakan korupsi oleh Haji Anas Ma'mun ini merupakan tindakan yang berdampak bukan hanya pada lingkungan, tetapi memicu persoalan sosial, konflik, bencana lingkungan menahun, kemiskinan, dan lain-lain. Sebagaimana pendapat dari Henry Black, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Yang mana korupsi ini termasuk jenis korupsi di bidang material, di mana korupsi yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Menurut analisa penulis, tindakan korupsi oleh Haji Anas Ma'mun ini termasuk tindakan sepenuhnya melanggar hukum dan berhubungan dengan materi atau keuangan. Kasus korupsi pada tingkat ini sangat membahayakan dikarenakan melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Sedangkan tipe korupsi yang menyangkut Haji Anas Ma'mun ini adalah ini adalah jenis tindakan pidana korupsi yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Di sini kita dapat katakan sama halnya dengan kejahatan kera putih. Saran. Di sini saran saya, sikap untuk menghindari kebiasaan korupsi ini harus diajarkan sejak dini kepada generasi muda supaya menghindari korupsi, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal kecil saja. Jangan pernah sesekali untuk melakukan korupsi walaupun dalam hal kecil, karena sekalinya mencoba pasti ingin mencoba kembali. Jangan pernah sekali-kali menggunakan jabatan untuk mendapatkan uang yang tidak halal hanya untuk memperkaya diri sendiri walaupun dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit sekalipun, karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama. Ingatlah, di kanan dan kiri kita terdapat malaikat yang akan selalu mengawasi dan mencatat perbuatan yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Apabila saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.